Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Berikanlah kami hati dan pikiran yang mau mendengar firman-Mu untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bapak Ibu, ada satu ungkapan mengatakan bahwa dalam hukum rimba, yang kuatlah yang menang, yang lemah itu diperdaya. Demikian kehidupan yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah masyarakat, lingkungan, bahkan pekerjaan kita. Dan ini memang sesuatu yang bukan baru, karena orang-orang yang ada di sekitar kita banyak juga orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki pengaruh, dan tentu mereka lebih mudah untuk mendapatkan akses. Tapi apa kata firman Tuhan tentang ini? Ternyata Tuhan menginginkan kita, ketika kita memiliki pengaruh dan kekuatan, marilah kita memikirkan juga orang-orang lain. Marilah kita mengangkat mereka, sama-sama maju. Mari kita menanggung mereka. Kata kuat di sini, Bapak Ibu, itu berarti sesuatu yang melindungi, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Seperti kepahlawanan Daud. Ketika Daud berhasil membawa bangsa Israel selamat dari perbudakan. Jika seandainya bangsa Israel kalah oleh bangsa Filistin, maka mereka jatuh ke perbudakan. Bukan hanya itu, kekuatan yang dimiliki Daud membuat bangsa itu menjalani hidupnya dengan baik dan kehidupannya sejahtera, bangsa Israel. Inilah makna kuat yang ada dalam teks ini, Bapak Ibu. Oleh karenanya, setiap orang yang telah dianugerahkan Tuhan kekuatan, mari menolongnya. Ada satu hal unik lagi yang perlu kita perhatikan dalam teks ini, yaitu ketika di zaman penulisan ini di dalam kitab Roma, gereja mula-mula ada dua golongan jemaat. Yang pertama, jemaat yang berasal dari Yahudi dan non-Yahudi. Tentu yang memahami segala tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus adalah jemaat yang berasal dari Yahudi. Karena firman itu sendiri yang disampaikan Yesus itu adalah ajaran-ajaran keyahudian. Ajaran-ajaran yang datang dari Musa, yang terus dianut, yang dipegang sampai Yesus ada. Dan demikian juga yang tertera dalam Alkitab kita, Bapak Ibu. Tapi kemudian bagaimana dengan non-Yahudi? Mereka sama sekali tidak mengenal, karena mereka bukan dari Yahudi. Mereka dari bangsa-bangsa yang hanya menyembah ilah, dan mereka datang ke gereja itu karena mengenal Yesus, pemberitaan tentang Yesus dan teladan-teladan Yesus. Hanya karena itu, sehingga di gereja mula-mula ada satu kecenderungan yang tercipta. Orang Yahudi, dari golongan Yahudi yang percaya sama Yesus, itu merasa lebih kuat, lebih sombong. Akibatnya sempat terjadi ketimpangan atau kekacauan di tengah-tengah gereja, Bapak Ibu, pada saat itu. Maka Paulus menginginkan supaya setiap orang yang berasal dari golongan Yahudi harusnya memberikan kekuatan kepada orang yang non-Yahudi, memberikan pengajaran yang baik, menjelaskan kembali dengan baik, supaya mereka tetap semakin kokoh imannya kepada Yesus. Ini yang unik, Bapak Ibu. Ternyata ketika kita menyadari kekuatan dalam diri kita, pertama-tama marilah kita menolong diri di internal kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dulu. Mari kita bangun, kita bangkitkan mereka melalui apa yang bisa kita punya. Bapak Ibu, firman ini juga mengingatkan bahwa orang kuat jangan menindas, dan orang lemah jangan bermalas-malas. Jangan menjadi alasan karena mereka lemah, karena mereka tidak punya akses, atau mereka sering sekali mendapat kesulitan. Jangan, malahan mereka harus terus berjuang. Ini yang diminta oleh Tuhan. Maka marilah kita melayani, Bapak Ibu, melayani dengan penuh kasih. Kita yang kuat menolong mereka, kita mendengar lebih banyak,
daripada bicara. Kita pahami apa keluhan, apa kebutuhan-kebutuhan mereka, apa yang sebenarnya menjadi tantangan permasalahan mereka. Yang berikut, kita juga harus menaruh empati, kepekaan yang dalam kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa dikucilkan, mereka tidak merasa diasingkan, melainkan orang-orang yang lemah ini merasa dihargai, dirinya diterima. Ini sangat penting Bapak Ibu, supaya orang-orang yang lemah itu menyadari kasih Tuhan, sebagaimana Yesus Kristus yang telah menunjukkan teladan itu. Yesus hadir kepada kita manusia yang berdosa, kita yang sepatutnya mendapat hukuman, tapi Yesus tidak melihat itu. Malahan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama memajukan, marilah kita sama-sama bangkit, mari kita ciptakan kesejahteraan di mana tempat kita tinggal Bapak Ibu. Karena keberagaman potensi bakat yang ada, sesungguhnya itu adalah untuk saling melengkapi, untuk saling menguatkan Bapak Ibu. Demikian firman ini tidak bisa menguatkan kita dan selamat menjalani aktivitas kita sehari-hari, khususnya di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, sertai dan kuatkanlah kami ya Tuhan. Terlebih berikan kami kemampuan untuk bisa memahami dan juga menyertai keluarga-keluarga kami yang lemah. Kami percaya ya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu itu membuat kami semakin kokoh dan mendatangkan kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.